Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedang bersama narasumber kita yang akan saya wawancarai hari ini, yaitu pemilik dari usaha nasi kuning dan nasi uduk SMP. Silakan diperkenalkan diri Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yan Suryadi yang sekarang ini menggeluti bisnis nasi uduk nasi kuning SMP. Baik, kali ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak Ian seputar bisnis nasi kuningnya saat pandemi ini. Nah, yang pertama ini, sejak kapan usaha ini didirikan? Usaha ini sekitar tahun 2008. 2008. ini. Dan mengapa memilih usaha nasi kuning atau nasi uduk ini? Awalnya ya nggak sengaja sih, mentok usaha kemana-mana nggak ada, ya jadi ngambil dagang nasi kuning. Dan memiliki skill untuk memasak nasi kuning dan uduk ini gitu. Ya itu belajar dari otodidak aja. Lalu untuk per porsinya itu harganya berapa? Variasi yang biasa 7.000, yang pakai telur 12.000, yang pakai daging 17.000. Untuk omset yang diraih, yang dihasilkan selama perharinya itu saat sebelum pandemi itu berapa? Omset minimal 1 juta Per hari. per hari. Dan jika saat pandemi ini pastinya memiliki mengalami penurunan begitu. Berapa yang dihasilkan? Ya mengalami penurunan. Tadi yang omset minimal 1 juta, yang maksimalnya ya sekitar 15-16. Yang sekarang setelah ada pandemi menurun hampir 50%. Hampir 50%. Jadi ya omset kurang 50% itu. Dan pasti karena PPKM yang berlaku juga mungkin jadi semakin Ya itu nggak ada yang itu jajannya. Dan untuk kendala yang dihadapi berjualan di era pandemi ini tuh seperti apa? Ya kendalanya satu dari bahan-bahannya naik. Yang kedua ya itu yang belanjanya nggak ada, itu yang kendalanya. Jadi gitu. sedikit yang Sedikit. beli ya. Nah, Dan bagaimana upaya agar usaha ini tetap bertahan gitu di masa pandemi ini gitu? ya cara bertahan untuk usaha ini, satu yang harus ditingkatkan pelayanan, dari rasa, dari ya kebersihannya itu. Ya. Terutama pelayanan. Ya. Cara melayani pelanggan itu. Lalu dampak apa yang benar-benar terasa oleh Bapak saat bisnis ini di pandemi ini? Ya dampaknya ya penghasilan kurang. Penghasilan kurang otomatis. Berarti, ya. Dan apakah dijual melalui online juga? Enggak. Padahal ada yang nawarin tapi enggak ketangani gitu. Takut tidak bisa memanage bagaimana online-nya. Terakhir, untuk harapan untuk kedepannya dalam bisnis Bapak dan juga kondisi untuk sekarang ini. Harapannya ya pandemi cepat selesai aja. Harapannya ya otomatis omset udah naik lagi. Kemarin juga udah naik, udah hampir normal. Sekarang ada PPKM lagi, jadi ya menurun setengahnya. Baik, pada Bapak terima kasih atas waktunya. Iya. Saya sudah bersama dengan narasumber selanjutnya. Beliau adalah pemilik dari usaha pakaian yaitu Yudi Shop. Silahkan diperkenalkan dirinya.
Terima kasih atas waktunya. Halo teman-teman, nama saya Yudisti. Saya berusaha di bidang pakaian yang sekarang lagi in situ ya, online ataupun offline. Branch yang saya punya, saya pakai nama sendiri yaitu Yudi Shop. Baik, saya akan menanyakan beberapa hal mengenai bisnis di masa pandemi ini. Sejak kapan usaha ini berdiri? Kalau berdiri mungkin udah hampir 3-4 tahun yang lalu ya, sekitar tahun 2017 akhir. Jadi awalnya memang saya tidak berpikir untuk offline seperti ini, jadi online aja gitu. Kalau misalnya saya nge-share di WhatsApp waktu itu, udah gitu ada yang suka, ada yang mau, baru dipesenin. Sistemnya purchase order. Jadi sebelum ngadain room kayak gini itu cuman online. Jadi kalau misalnya nge-share ada yang mau baru pesen. Jadi belum ada stoknya gitu belum, ya? Belum ada stok. Nah ini ada stok kayak gini baru-baru sebenarnya. Setahun ya mau udah pandemi kayaknya. Awal-awal pandemi gitu. Ya gitu, karena salah satunya ada beberapa customer yang minta supaya bisa lihat lebih langsung katanya gitu. Terus ada juga yang pengen online, nah pengen offline juga. Lalu mengapa memilih usaha ini gitu, pakaian itu, bukan makanan? Nah sebenarnya ya, kalau usaha pakaian itu kalau menurut saya jadi barang yang tahan lama, tidak akan basi. Ya tidak akan basi. Jadi walaupun istilahnya banyak orang yang bilang ini udah nggak out of date gitu ya, ini udah tidak up to date. Kalau bagi saya sekarang misalnya kayak baju belang seperti itu dari tahun ke tahun selalu ada. Apalagi kayak jeans ya, jeans itu nggak ada masanya. Jadi mau dijual ada. Tahun ke tahun juga tetap akan ada seperti itu. Cuma mungkin beda model sedikit. Kenapa saya milih pakaian? Nah itu salah satunya. Jadi usaha yang tidak akan ada matinya. Gitu. Lalu dari mana barang ini apakah ada distributornya atau beli secara langsung? Kalau awal-awal saya belanja langsung. Ya, jadi saya survei dulu kira-kira barang yang cocok buat saya jual itu seperti apa, dari mana, kan saya juga harus dapat, jangan sampai customer kecewa gitu ya. Nah jadi survei dulu, nah baru bisa beli misalnya. Nah ada juga kalau misalnya dia udah tahu nih saya punya tempat, ada distributor yang naruh langsung di sini gitu. Terus ada juga jadi saya ngejalanin itu ada dua, ada offline ada online. Nah yang online masih tetap jalan karena kan sekarang nah itu orang tuh suka yang baru-baru. Jadi yang di online ini itu yang baru. Nah model-model baru itu mereka kalau misalnya mau kita baru orderin, sistemnya begitu. Jadi kalau yang beli kita survei dulu, nah baru stop kayak gitu. Jadi sekarang memiliki berapa distributor? Kalau yang tetap ya sekarang mungkin ada 3. Banyak sebenarnya yang nawarin. Nah cuman saya juga kan harus menyeleksi nih pada saat pertama misalnya kita kerja sama, gimana pengiriman bagus enggak, terus bajunya kualitasnya seperti apa. Ketika dia mengirimkan kualitas yang bagus, oke, berlanjut sampai sekarang. Tapi ketika dia misalnya ingin bekerja sama saya tapi barangnya jelek, terus pengiriman jadi lambat atau gimana, kita nih juga kan repot. Jadi udah hilang kepercayaan seperti itu. Lalu selain pakaian, apakah ada barang lain yang dijual? Kalau sistem ininya apa ya, palu gada gitu, apa yang lu mau gue ada. Gitu. Jadi saya tuh nggak jual cuman baju doang. Jadi kalau misalnya kayak tas, sepatu, pokoknya semua kebutuhan fashion wanita, lelaki ada. Termasuk kalau misalnya makanan, sebenarnya satu harusnya ada di bidang makanan, tapi kebetulan basic untuk baju juga ada. Tetap busana kan. Nah kebetulan di busana
terlalu banyak menyita waktu gitu. Jadi makanan juga ada maksudnya. Jadi apa yang lo mau gue ada gitu ya. Itu dia. Lo mau apa? Oke. Lalu Oke. jika boleh gitu, Boleh. berapa omset per bulan yang diraih sebelum pandemi gitu? Kalau sebelum pandemi ya, ini mah rata-rata aja ya. Kalau omset per bulan macam-macam. Kadang kalau misalnya lagi ramai, lagi banget sebenarnya kayak kemarin lebaran sebelum pandemi adalah sampai omset 5 sampai 3-5 ada gitu. Tapi kalau lagi kurang kadang cuman sebulan itu 800 1 juta ya. Lihat inilah mungkin ya, karena banyak banget kan sekarang menjamur karena Iya. orang itu lagi pandemi, kemana nih larinya, apalagi yang di PHK Ya, nih, kalau nggak jual makanan ya pakaian, seperti itu. dua pilihan ya. Iya. Lalu omset saat pandemi itu pasti ada penurunan gitu. Nah, kalau dibilang ada penurunan atau enggak ya, kita ambil positifnya. Sebenarnya kalau lagi pandemi orang lagi malas pergi keluar kan, apalagi sekarang kalau lagi PSBB, PPKM apalah itu ya. Nah, malas kita mau kemana-mana, otomatis jari yang bermain gitu. Nah, termasuk salah satunya kalau untuk bisnis online sebenarnya bagus nih lagi PPKM itu atau lagi corona itu. Jadi mereka lebih memilih untuk berbelanja online. Karena tinggal menunggu. Iya, barang itu tinggal datang. nunggu dapat barangnya seperti itu. Jadi nggak ada bedanya sih sebenarnya mah. Jadi Iya. tidak terlalu berpengaruh. Tidak ya terlalu untuk- berpengaruh karena orang lebih meskipun diam di rumah kalau tetap baju itu harus pakai dan Iya. tetap harus stylish gitu. Baik, lalu kendala yang dihadapi selama pandemi ini dalam bisnis itu seperti apa? Kendalanya itu, jadi ketika masa sebelum pandemi kita bisa survive sering gitu ya ke tempat-tempat supplier gitu kan, distributor, lebih mudah gitu kapanpun kita mau berangkat. Ya, Tapi kalau lagi kondisi kayak gini, jadi kita mikir 2 kali mau berangkat ya yang tepat, apalagi ada aturan sekarang harus ganjil genap. Ya. Lihat dulu kendaraan ganjil apa genap gitu, jangan sampai kita datang ke sana malah putar balik lagi. silakan putar balik seperti itu. Jadi kendalanya itu. Lalu bagaimana upaya agar usaha ini tetap bertahan gitu? Yang satu saran buat saya, saran buat semua juga ya, yang satu mungkin kuat modal. Jadi kita bisa tetap eksis, salah satunya kita harus kuat modal dulu, terus pintar-pintar gimana cari peluang, cari customer. Jadi jangan sampai kita matak diam udah nggak ada yang nanya sama sekali, kita udah apa ya, udah share nggak ada yang nanya, kita menyerah. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita tetap berusaha, nggak ada pun ya sudah gitu. Untuk berusaha kita coba, pasti akan ada. Jadi yang pertama itu modal dan promosi gitu ya. Nah itu dia. Harapan untuk kedepannya itu? Harapan ke depan mungkin mudah-mudahan usaha dalam bidang pakaian ini, terutama saya gitu ya, lebih maju lagi, lebih banyak lagi koleksinya, lebih banyak juga customernya, dan semoga COVID ini cepat berlalu ya, biar bisa Itu ya. survei lebih banyak gitu ya, baju-baju yang up to date lagi, biar customer lebih suka. Betul. Mungkin seperti itu ya. Terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama Windu. Sekian dari video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.